warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosmala Dewi Darmadara Biasa dengan NIM 1054211000318. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan anamnesis dan pemeriksaan fisik pada mata. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan terhadap pasien. Perkenalkan Pak, saya Dr. Rosmala yang bertugas di Poliklinik pada hari ini. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Pak Arif. Umurnya berapa Pak Arif? 24 tahun. Kalau boleh tahu Pak Arif pekerjaannya apa? Di bagian komputer, operator komputer di? Oke. Alamatnya di mana Pak Arif? Di Jalan Alauddin. Di Jalan Alauddin ya. Oke Pak Arif, mungkin sebentar saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang mungkin bersifat pribadi. Tetapi Pak Arif tenang saja, saya akan menjamin kerahasiaannya dengan sebaik-baik mungkin. Apakah Bapak Arif bersedia? Kalau boleh tahu Bapak Arif datang ke sini dengan keluhan apa Pak? Mata saya kalau melihat itu harus memisingkan. Kayak kabur di begitu nih. Sudah berapa lama nih Pak Arif? Sudah 6 bulan nih. Itu membaik kalau saat Bapak Arif apa lihat jauh atau dekat? Kan Bapak Arif tadi bilang harus memisingkan mata nih. Nah jadi kalau itu kabur di, nah itu kabur kalau saat melihat jauh atau dekat. melihat jauh. Melihat jauh di, jadi kalau melihat dekat tidak Pak. Terus sebelumnya Pak Arif kalau ada rasa mata merah, tidak ada nyeri. Terus kalau misalkan bangun tidur biasa banyak kotoran di mata, tidak ada tadi. Ada pusing, mual, batuk. Sebelumnya sudah pernah merasakan gejala seperti ini sebelumnya? Belum pernah nih. Kalau boleh tahu Bapak Arif selama di operator komputer di depan komputer itu berapa jam? 12 jam nih Pak Arif. Di keluarga ada yang punya riwayat begini? Ada dari ibu saya. Ibu kenapa Pak? Ibu saya menggunakan kacamata. Menggunakan kacamata. Nih kalau Pak Arif sebelumnya sudah pernah menggunakan kacamata atau belum? Pernah di. Oke. Di sini baik Pak Arif, saya ulang ya. Pak Arif umur 24 tahun, pekerjaan sebagai operator komputer, datang ke sini dengan keluhan kayak mata kabur selama 6 bulan di kurang lebih 6 bulan, dan kalau mau melihat jarak jauh harus memicingkan mata. Terus tidak ada nyeri, tidak ada juga mata merah. Di keluarga ibu menggunakan kacamata dan bekerja sebagai operator komputer di depan komputer selama 12 jam. Ada yang mau ditambahkan Pak Arif? Tidak ada. Oke, baik Pak Arif sudah mengumpulkan beberapa informasi dan mungkin saya akan melakukan beberapa pemeriksaan fisik. Apakah Bapak Arif bersedia? Bersedia. Bapak Arif bisa bersiap-siap berdiri di sana dan saya akan melakukan siap-siap juga Pak Arif. Saya akan melakukan pemeriksaan visus pada mata. Baik Pak Arif bisa mungkin ditutup matanya yang sebelah kiri. Oke. Pak Arif, di sini kita akan melakukan pemeriksaan pada jarak menggunakan Snellen chart. Nah, oke, Pak Arif bisa ditutup mata kirinya Pak. Baik, Pak Arif bisa baca di sini Pak? Tidak bisa dong. Nah, pasien tidak bisa melihat dengan jarak 6 meter, maka saya akan maju dengan jarak 5 meter. Menggunakan tangan saya Pak Arif bisa lihat? Tidak bisa dong. Nah, pasien tidak bisa melihat, saya akan maju dengan jarak 4 meter. Pak Arif bisa lihat? Bisa dong. Berapa ini? 2 dong. Ini? 3 dong. Ini? 1 dong. Nah, baik, pasien bisa melihat dengan jarak 4 meter. Yaitu, ya, oke. Nah, sekarang kita akan ulang ya. Pak Arif bisa ditutup mata kanannya. Nah, sini kita akan mencobanya lagi dengan mata kanan yang ditutup. Pak Arif bisa lihat ini? Tidak bisa. Nah, pasien tidak bisa melihat dengan jarak 6 meter. Oke, saya akan maju 5 meter. Pak Arif bisa lihat ini? Tidak bisa dong. Oke, pasien tidak bisa melihat. Saya akan maju lagi dengan jarak 3 meter. Pak Arif bisa lihat ini? Tidak bisa dong. Nah, pasien tidak bisa melihat dengan jarak 3 meter. Makanya saya akan maju dengan jarak 2 meter. Pak Arif bisa lihat ini? Bisa dong. Oke. Ini? 4 dong. 2 dong. Oke. Pasien bisa melihat mata kiri dengan jarak 2 meter. Baik Pak Arif, di sini saya akan melakukan pemeriksaan berikutnya, yaitu pemeriksaan segmen anterior. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik Pak, saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Mari Bapak bersiap ya.
sini kita akan melakukan pemeriksaan segmen anterior menggunakan pen light dengan jarak 20 sampai 30 cm di hadapan pasien atau sejajar dengan bahu pasien. Nah, baik Pak Arif, mari kita melakukan pemeriksaan. Pertama itu Pak bisa ditutup matanya. Nah, kita bisa melihat dari bulu mata pasien apakah ada krista atau tidak. Nah, bisa dibuka matanya Pak. Nah, setelah itu kita akan mengecek pada palpebra atas dan bawah pasien apakah ada massa atau hiperemi pada palpebra pasien. Nah, permisi ya Pak, bisa diturunkan matanya Pak, bisa dinaikkan Pak ke bawah Pak. Di sini pada palpebra pasien normal. Nah, setelah itu kita bisa melihat kita melakukan pemeriksaan pada konjungtiva bulbi pada pasien. Ini ya Pak. Oke, konjungtiva bulbi pada pasien ada jernih, berarti normal. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada konjungtiva palpebra. Ini ya Pak. Konjungtiva pada palpebra pasien ini juga normal. Nah, setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan pada iris pasien, apakah jernih atau tidak. Oke, iris mata pada pasien jernih dan bulat itu setara dengan 360 derajat. Nah, setelah itu kita melihat pupil mata pada pasien. Oke, pupil mata pasien juga normal. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan refleks cahaya, yaitu kita melihat jika cahaya mendekat maka iris akan membesar, dan jika cahaya menjauh iris akan mengecil. Oke, pada pemeriksaan segmen anterior pada pasien normal. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tekanan bola mata. Saya akan menggunakan jari telunjuk saya kiri dan kanan, dan jari yang lain berada pada tulang orbita pasien. Permisi ya Pak. Baik, pada tekanan bola mata pasien normal, tidak ada terjadi massa. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan bola mata tanometer. Di sini kita akan menggunakan alat tanometer shock. Di sini saya akan meminta pasien untuk berbaring. Nah, Pak Arif, saya akan melakukan pemeriksaan tanometer shock. Saya akan meminta Bapak Arif untuk berbaring. Apakah Bapak bersedia? Baik, Pak Arif silakan berbaring. Saya mempergunakan lebih dulu. Baik, sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita akan melakukan anestesi pada mata pasien. Ada ini Pak. Nah, setelah itu kita akan mengukur bola mata pasien menggunakan tanometer shock. Nah, ini kita sudah mengatur ukurannya ya, searah jarum jam. Nah, kita akan menaruh tanometer shock ini pada mata pasien. Permisi ya Pak. Dan kita berada di atas pasien. Baik. Nah, saya sudah mendapatkan hasilnya Pak. Silakan bangun Pak. Kembali ke tempat. Nanti saya akan melakukan di tangan kembali. Nah, pada tanometer shock pasien saya dapatkan hasilnya itu hasilnya itu normal, tidak kurang dari 10 sampai 21 ml per air raksa. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada segmen posterior. Kita akan melakukan pemeriksaan segmen posterior. Sebelumnya Bapak bersedia. Nah, baik, saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Nah, kita akan melakukan pemeriksaan segmen posterior menggunakan alat oftalmoskopi. Nah, di sini kita akan
mengatur jarak, yaitu pada jarak 2 sampai 3 cm di hadapan pasien. Nah, setelah itu kita akan mengatur lensa pada oftalmoskopi dengan kekuatan lensa positif dan negatif berdasarkan mata pada pasien dan diputar searah jarum jam. Nah, baik, kita akan melakukan dengan posisi 38 cm dan dengan sudut 15 derajat dari pasien. Ya, Pak, lihat ke sini, Pak. Oke. Saya sudah mendapatkan hasilnya, dan hasil dari pemeriksaan segmen posterior dari Bapak Arif ini normal ya. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan gerakan bola mata. Nah, di sini jelas. Tunggu, bola. Baik Pak Arif, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pergerakan bola mata dan pemeriksaan lapangan pandang dengan lapangan pandang pada Bapak Arif ya. Apakah Bapak bersedia? Baik, pertama yang kita lakukan adalah pemeriksaan pergerakan bola mata. Saya akan menggunakan Snellen-Scher. Nah, pertama saya akan melihat refleks cahaya. Saya akan menggunakan pen light. Nah, pertama saya akan melihat refleks cahaya dari mata Bapak Arif. Bapak Arif, lihat ini ya dan ikuti. Ikuti ya Pak. Ikuti ya Pak. Oke. Baik Pak Arif, saya akan melakukan pemeriksaan lapangan pandang ya. Sebelumnya Pak Arif bisa ditutup matanya sebelah, jangan terlalu kuat ya Pak. Oke Pak Arif, sambil lihat ke saya ya Pak Arif. Masih lihat? Masih lihat? Oke. Masih lihat? Masih lihat Pak? Masih lihat Pak? Selanjutnya dengan mata yang sebelahnya lagi, Pak Arif bisa ditutup sebelah. Sambil lihat ke saya Pak. Masih lihat? Masih lihat Pak? Masih lihat? Masih lihat? Baik, pemeriksaan lapangan pandang pada pasien telah selesai dan pemeriksaan lapangan pandang pada Bapak Arif ini normal. Nah, selanjutnya saya akan melakukan Baik Pak Arif, di sini saya akan melakukan pemeriksaan Ansel grip. Nah, pemeriksaan Ansel grip ini saya akan memberikan Bapak Arif kertas yang berisi garis-garis. Nah, di sini Bapak Arif akan mencoba sendiri dan memberitahu kepada saya hasil dari yang Bapak Arif lihat, apakah hasilnya tetap garis-garis kotak lurus atau berbayang atau bergerak atau dia kabur ya Pak Arif ya. Nah, Pak Arif bisa dicoba Pak Arif. Ya, oke Pak Arif. Bagaimana hasilnya Pak Arif? Apakah baik Pak Arif, di sini saya akan melakukan pemeriksaan Ansel grip. Di sini saya akan memberikan Bapak Arif kertas yang berisikan garis-garis. Nah, di sini Bapak Arif sendiri yang akan mengetahui apakah garisnya itu tetap berbayang atau hilangnya Pak Arif. Apakah Bapak Arif bersedia? Baik Bapak Arif, silakan lihat sampai buka ke depan mata. Bagaimana Pak Arif hasilnya? Semua garisnya tetap. Oke. Nah, normal ya Pak. Berarti pemeriksaan Ansel grip pada Pak Arif ini normal. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Andel test. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan Andel test. Nah, Pak Arif, di sini saya akan melakukan pemeriksaan Andel test dan saya akan meminta Pak Arif untuk baring di tempat tidur, dan di sini saya akan melakukan memasukkan cairan di dalam ductus lacrimal pada Pak Arif. Apakah Pak Arif bersedia? Nah, Pak Arif bisa berbaring dan saya melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Oke, baik, di sini kita akan melakukan disinfeksi pada mata pasien. Komisi Pak Arif. Setelah itu kita meneteskan cairan pentakoid 0,5% dengan 1 tetes pada mata pasien. Ini Pak. Nah, setelah itu kita tunggu hingga 1-2 menit hingga pasien tidak merasakan nyeri pada mata. Nah, jika sudah, kita memberikan cairan NaCl dengan menggunakan suntik 1 cc, dan kita memasukkannya ke dalam
Gustus lacrimal pada pasien. Permisi ya Pak. Oke, selesai kita melakukan desinfeksi kembali. Kita buang di tempat sampah medis. Oke Pak, saya sudah melakukan pemeriksaan. Bapak silakan kembali ke tempat duduk dan saya melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Baik Pak Arif, saya sudah melakukan pemeriksaan pada baik Pak Arif, saya sudah melakukan pemeriksaan beberapa pemeriksaan pada Bapak Arif. Nah, di sini yang pemeriksaan lainnya itu normal, tetapi Pak Arif mengalami gangguan pada visus mata, di mana mata kiri Bapak Arif hanya bisa melihat dengan jarak 3 meter per 60, sedangkan mata kanan Pak Arif bisa. Oke Pak Arif, jadi saya sudah melakukan beberapa pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang lainnya itu normal, tetapi pada pemeriksaan visus mata Bapak Arif, setelah kita lakukan pemeriksaan tadi, mata kiri Bapak Arif itu hanya mampu melihat dengan jarak 2 per 60 meter, sedangkan mata kanan Pak Arif hanya mampu melihat 4 per 60 meter. Nah, berdasarkan hasil diagnosis saya, kemungkinan Pak Arif ini mengalami rabun jauh atau miopi beserta astigma. Nah, saran saya mungkin Bapak Arif bisa menggunakan kacamata atau melakukan pemeriksaan selanjutnya dan kurangi bekerja lebih lama di depan komputer ya Pak Arif. Apakah Bapak Arif mengerti? Oke, cukup itu saja yang Bapak Arif yang bisa saya lakukan. Kurang lebih dan lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih Pak. Semoga lebih sembuh. Iya.